datang di Setia Podcast. Kali ini kita akan berbincang dengan para mahasiswa cantik-cantik ini ya dari Sarjana Administrasi Rumah Sakit. Perkenalkan yang lebih senior siapa? Perkenalkan, nama saya Anita, bisa dipanggil Lita. Saya dari mahasiswa semester 8. Satunya? Hai, nama saya Vida, saya mahasiswi Sri Kesadu Sadar dari semester 6. Nah, mereka saat ini akan bergabung dengan Setia Podcast. Kita akan membahas beberapa ketertarikan mereka masuk di Setiasa. Ya, Setiasa salah satunya di prodi S1 Administrasi Rumah Sakit yang saat ini prodinya itu masih belum umum, tetapi peluang kerjanya ya lumayan cukup besar, bahkan sangat banyak dibutuhkan di beberapa instansi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada mereka berdua, nggak salah satu, ya, nggak salah satu, tapi sama mereka berdua, sama Dita manggilnya, Dita atau Arman Dita, bukan Arman ya. Satunya Vida siapa tadi? Nur Afni Rafida, panggil aja Vida. Bukan Nur ya? Bukan. Vida. Saya ingin bertanya ke kalian berdua. Kalian lulusan dari SMA negeri atau SMA swasta? Boleh dijawab ya? Dari aku dulu. Dari aku swasta. Swasta. Vida? Negeri. SMK? SMA. IPA, IPS? IPA. Oh, IPA ngambil sarjana administrasi rumah sakit. Kenapa ngambil sarjana administrasi rumah sakit? Yang pertama itu saya dari dulu tuh emang tertarik sama kesehatan. Terus yang kedua saya melihat dari orang tua saya, terutama ibu juga bekerja di rumah sakit. Sebagai di administrasi juga. Sudah ada gambaran berarti ya? Sudah ada gambaran. Terus yang ketiga ini saya suka berhubungan dengan berkas atau kertas. Lalu saya mencari di Surabaya, ternyata ada prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Waktu saya masuk itu tahun 2020 dan saya termasuk juga tingkat kedua. Tingkat kedua berarti Ya, tingkat pertamanya. Lulusan kedua nantinya. Tingkatan pertamanya dari 2019. Angkatan pertama dari SMK. Jurusan Multimedia. Sikron sih. Jadinya apa ya searah. Sikron sih ya. Belajar tentang kesehatannya ini yang perlu ditingkatin lagi. Kamu lulus tahun berapa sih, Dit? Lulus SMK Iya. tahun 2017. Kalau Vida 2019. langsung masih berhenti 1 tahun ya. Kalau lulus 2019 kan maksudnya kan 2020. Iya, 2019 ke 2020 itu kan. Oh, pas. Tapi langsung ya. Iya, langsung masuk. Kalau kita kan berarti kan enggak langsung kuliah. Enggak langsung kuliah. 2018. 2017. Ya 2017 itu kan lulus. Tapi 2018 2019 memang enggak ngambil untuk kuliah. Tapi di 2019-nya itu hanya kan 2 tahun ya. Kenapa kok ngambil kuliah di S1 Administrasi Rumah Sakit? Mungkin karena ya yang pertama cari yang sinkron ya. Sinkron. Karena memang kan dari multimedia mungkin belajarnya soal mungkin bisa teknologi yang ada kayak pakai komputer, laptop ataupun sistem yang ada di situ. Mungkin dari situ bisa. Untuk yang kedua karena memang lingkupnya keluarga ini di kesehatan, jadi mau nggak mau ya sambil jalan itu tadi. Kesehatan di bidang Perawat kebetulan, cuman kalau perawat kan memang nggak terlalu basic ya. Kalau saya jadi ambilnya langsung yang kenapa gak ngambil IT aja? Kan agak berat ya. Kalau IT kan agak berat karena di multimedia sendiri mungkin ya itu tadi beda orang beda ini mungkin ya pengalaman. Kalau dari saya pribadi di multimedia itu udah cukup menantang, tapi kalau misal nanti di IT lebih menantang lagi. Jadi mungkin ya itu nyarinya yang bisa dua masuk. 2 tahun setelah lulus ngapain aja kan? Kerja. Keenakan kerja itu namanya, nggak mau lanjut kuliah. Terlalu nyaman. Tapi orang tua memang menyarankan untuk bekerja atau menyarankan langsung untuk kuliah?
awalnya memang menyarankan untuk langsung kuliah, cuman karena kebetulan waktu itu saya habis pengumuman kelulusan nih, besoknya itu ada panggilan kerja, jadi langsung kerja besoknya Lo ini. kok bisa-bisa kerja? Lumayan aku udah ngelamar terlebih Udah, dahulu. sebelumnya kan ngelamar-ngelamar terlebih dahulu kan ada kayak apa namanya surat keterangan lulus pakai itu SKL. Iya. SKL itu Oh, SKL. buat ngelamar kerja. Jadi setelah dinyatakan lulus, maksudnya kayak habis apa? Wisuda ya kalau Ya, nggak salah. wisuda. Wisuda besoknya kerja. Itu ada panggilan kerja langsung kerja itu tadi. Di bagian IT juga atau Kalau multimedia juga? media juga sih. Ada salah satu medianya juga di dalamnya. Bagian sebagai apa namanya? Kasir ya, mungkin kalau kasir kan bisa untuk bagian teknologi untuk ngisi laporan atau apa kan yang menggunakan komputer atau laptop gitu. Kerja di situ, saya nggak mau bertanya ya tentang kamu kerja di mana atau apa, tapi posisimu seperti apa? Lah, berarti kan sudah punya pengalaman, ya? Pengalaman bekerja. Sudah berapa lama bekerja sebagai kasir? Kalau kasir sendiri saya 1,5 tahun. Setelah tahunnya lagi Setengah tahunnya lagi kebetulan ada peluang di tempat lain, di tempat yang lain sama juga. sebagai admin lebih tepatnya. Kalau yang di tempat lain. Terus lanjut ke Lanjutkan kuliah. kuliah. Karena memang waktu itu mungkin ya saya juga merasa udah waktunya buat ngambil langkah pendidikan selanjutnya nih. Karena memang kan kalau pendidikan kan nggak ada ini ya Pak, nggak ada usia juga, mata usia untuk kita terlambat atau gimana kan nggak ada. Jadi ya menurut saya 2 tahun kerja sih udah lumayan cukup pengalamannya gitu. Setelah di tempat yang lain itu kan langsung kuliah ya. Kuliah itu nyambil kerja atau resign? Kalau di awal resign, karena mungkin ya mencocokkan waktunya yang masih belum paham ya. Jadi di awal lebih milih resign karena apa? Adaptasi sama waktu perkuliahan lagi gitu. Jadi kan lebih cari jalan yang memang nggak memberatkan posisi ini dan posisi ini. Mementingkan pekerjaan atau mementingkan pendidikan? Nah, waktu itu memang pendidikan ya harus dipentingkan karena udah waktunya pendidikan. Kalau untuk pekerjaan kan memang mungkin ya cukup segitu dulu. Gitu dulu ya. Kalau Vida dulu kan langsung ya? Ya, Langsung masuk di Setiasa ya? Langsung di mana? Administrasi rumah sakit ya. Kesannya di sini pertama kali apa? Kesan saya waktu masuk di Setiasa ini itu sesuai ekspektasi saya. Dari segi sarana prasarana, terus ada ekskul, terus menjadi apa? Wawasan saya itu tambah luas. Saya kira di ARS administrasi rumah sakit itu berhubungan dengan akuntansi aja. Ternyata tuh sangat amat luas. Bisa di manajemen, nanti kita itu bisa di pengkodaan, penyakit itu, terus di keuangan juga. Jadi mungkin banyak orang awam nggak tahu kalau administrasi itu selalu berhubungan dengan uang, tapi itu enggak. Kamu di sini awal di sini tuh welcome nggak sama lingkungannya di sini? Welcome sih Pak. Enak. Enak. Kamu juga ikut organisasi nggak di sini? Ikut, kebetulan saya ikut organisasi BEM periode 21-22. 21-22 sampai sekarang? Sampai sekarang enggak ikut kan? Nggak ikut lagi? Iya. Kenapa? Karena ya mungkin di semester nanti di semester 6, 7, 8 itu mungkin banyak praktek. Saya takutnya nanti fokusnya teralihkan. Iya. Kita juga pernah ikut BEM kan selama di lingkungan kampus. Kampus. Kalau BEM memang pernah ikut ya di periode 2021-2022. 2021-2022 Iya. itu aja sih, karena kan udah semesternya nggak keikut nih, jadi nggak dilanjutkan lagi. itu posisinya kamu masih tingkat 1? Tingkat 6 ke 3. 7 ya? Tingkat 3, berarti semester 6 ke semester 7. Boleh tahu ya, kalau saya boleh tahu ya, mau tanya. Jadi kamu pernah, tadi kamu kan ngomong ya, pernah bekerja terus kuliah, Ya. iya kan? Ya. Terus resign. Ya.
desain. Nah itu berarti kamu fokusnya ke sekolah saja, Sekolah saja. terus gabung ke BM. Dan, Berarti beban itu nggak terlalu besar ya? masih belum mungkin ya. Masih Waktu belum, itu, Kak. masih belum, Masih masih belum belum. ya? Besar. Belum besar. Belum. Berarti itu posisinya kamu sebagai mahasiswa saja dan sebagai organisasi di kampus ya, di BEM tadi itu ya. Iya. Ini sama ini pertanyaannya. Kira-kira ada nggak kendala dalam mengerjakan tugas? Kalau dari saya dulu. Dua-duanya, kalau Vida kan juga, saya tahu Vida ini dengar-dengar salah satu mahasiswa yang unggulan lah di kelasnya. Dita juga sebagai unggulan di kelasnya juga salah satu mahasiswa berprestasi di kelasnya. Kok sampai bisa mencapai hasil yang maksimal, kalian berdua juga ikut di organisasi. Saya nggak banyak tips ya, bagaimana cara kalian bisa melakukan itu. Kalau tips nanti kalian pasti membesar-besarkan. Kenapa jadi patokan nanti? Jadi Dan patokan. takutnya Soalnya kapasitas orang beda-beda. Iya, betul. Kapasitas orang beda-beda. Saya cuma pengen tahu aja cara kalian untuk melakukan itu. Mungkin caranya berbeda. Caranya berbeda. Beda dulu mungkin. Kalau saya itu lebih pinter-pinter ke manajemen waktunya aja sih Pak. Manajemen waktu. Ya, memang di samping ada tugas BEM juga ada tugas kuliah. Tapi saya yang paling penting saya mementingkan tugas kuliah dulu. Ya, Karena tugas main itu gimana? kenapa? Tugas main itu gimana? Nongkrongmu Oh enggak. nggak ada? Itu saya jadwalkan di Sabtu dan Minggu. Bisa terata sih? Bisa. Bisa terlaksana? Bisa. Serius? Serius. Sudah punya pacar belum? Belum. Kalau punya pacar pasti kan mengganggu itu nanti. Enggak sih. Mengganggu. Tergantung. Tergantung gimana. Menjadi semangat atau menjadi tetap semangat. Kalau kita Apa ini? ya sama, kan sama. Pembagian waktu dulu. Ya intinya gini, kamu kan ikut organisasi ya, Iya, benar. dan kamu kategori masuk dalam mahasiswa yang berprestasi di kelasmu. Kamu bisa mencapai hasil yang maksimal tersebut itu bagaimana caranya? Kalau cara mungkin ya hampir sama kayak Vida. Manajemen waktu memang yang pertama. Nah kebetulan juga kan manajemen juga kita dapat ya di awal semester. Jadi mungkin itu bisa jadi apa ya, pembelajaran bisa kayak kantong kita nih. Udah ada satu ilmu nih yang udah kita kantongin. Masa iya nggak mau kita pergunakan implementasi di kehidupan. Jadi mau nggak mau kan waktu BEM sendiri, waktu kuliah sendiri. Tapi kalau memang untuk kuliah karena itu memang tujuan awal, jadi mau nggak mau kuliah didahulukan. Kalau memang untuk BEM juga perlu ya, tapi kita juga pintar-pintar juga ya milah ini mana yang diselesaikan dulu. Apalagi kan kalau kuliah kan setiap hari ya. Kalau BEM kan tergantung kondisi juga ya. Kalau memang ada event atau mungkin ada tugas tambahan, jadi kan kita balik lagi sih atur waktunya itu tadi. Capek. Kalau capek ya dibilang jujur ya capek. Tapi karena memang untuk membangun diri sendiri, maksudnya potensi kita untuk lebih baik, kenapa enggak juga? Tidak tadi kan membagi waktunya kan Sabtu Minggu baru bisa Iya. nongkrong. Kalau kamu gimana? Kalau dari saya pribadi, kebetulan kan memang boleh nih cerita soal Gak apa-apa. pekerjaan kan, karena mungkin kan waktu bergabung di BEM itu kebetulan saya kan pribadi kerja ya. Katanya tadi resign. Kan ada lagi di tengah-tengah ini dipanggil kerja gitu. Coba ulangi lagi. Kelas balik ya. Kelas Awal balik ya. katanya tadi udah resign terus gabung BEM ya. Ya awalnya ini Kerja. kerja, akhirnya daftar di kuliah. Kemudian milih kan. Nah kuliah ini waktunya kan belum tahu kehidupan itu seperti apa. Jadi resign lah dari kerja yang sebelumnya sebelum saya kuliah itu. Jadi dari 2019 sampai 2022 awal itu saya pure jadi mahasiswa di sini. Nah setelah itu di awal 2022 itu ada panggilan kerja lagi Di tempat kerja sebelumnya. sebelum dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Sebagai administrasi lagi. Administrasi lagi karena
karena mungkin di sana butuh bantuan atau gimana, jadi saya balik tuh kerja di situ. Nah kemudian setelah dari situ tetap jalan nih, jadi saya mahasiswa, saya juga bekerja. BEM? BEM-nya setelah saya dapat panggilan kerja itu. Berarti kamu Jadi ada merangkap tiga. Kebetulan 3 waktu itu. Padat ya. Padat banget waktu itu memang. Kamu Jadi bisa mengelola waktu itu maksudnya tiga pekerjaan yang harus kamu kerjakan. ya alhamdulillah sejauh ini ya sudah terlewati. Ya, alhamdulillah saya Bisa. kategorikan bisa. Bisa. BEM juga jalan. BEM waktu itu jalan. Jalan. Satu tim ya. Ya, satu periode. Satu Iya, periode. satu periode. Cuma beda divisi aja. Beda divisi. Ya, saya kebetulan di divisi inti sebagai sekretaris dan Mbak Gita di divisi keilmuan sebagai ketua. Kamu ketua. Enggak deh, bukan deh. Ketua. Anggota deh. Anggota ya? Koordinatornya ada sendiri. Oh. Koordinatornya ada sendiri. Ini ada 4 nih. Hmm. Koordinator 1, 3 anggota. Saya termasuk Hmm. anggota. Karena mungkin kalau jadi koordinator agak ini ya bagi tugasnya mungkin. Iya, karena terlalu padat itu jadwalnya tadi. Kamu koordinator berarti. Anggota. Oh, anggota. Anggota kan. Anggota. Sudah anggota berarti beban kerjanya juga banyak. Iya. Banyak. Sebenarnya sama sih. Sama aja. Sama ya. Sama aja. Ada sendiri koordinatornya. Terus kamu bisa mencapai hasil maksimal untuk meraih prestasi di kelas bagaimana? Tadi video sudah menjelaskan loh, membagi waktu dan dia nongkrongnya cuma 1 minggu ya. Enggak nanti sih Pak, kadang kalau saya pengen beli jajan ya keluar gitu. Cuma ya Cenderung ke tetap Sabtu itu, Minggu. Cenderung ke Sabtu Minggu aja sih. Kalau kamu gimana? Kalau saya pribadi ya itu tadi ya pintar-pintar bagi waktu ya, karena ya jujur itu tadi saya ketika ikut BEM kebetulan ada satu aktivitas lainnya, jadi ada pekerjaan juga yang waktu itu saya ambil. Katanya udah resign tadi. Kalau resign kan memang di awal masuk kuliah kan resign, tapi ternyata di tengah perkuliahan kok ya alhamdulillah ada panggilan kerja lagi di tempat sebelumnya. Gimana sih cerita awak kita? Gimana ceritanya? Kamu kan sudah kerja, Ya, kuliah, Hmm. resign. Jadi awalnya Terus ya kerja. kenapa kok tiba-tiba sekarang kerja lagi? Ini gimana ceritanya ini? Oke, balik awal. Yang awal memang kerja dulu sebelum kuliah. Setelah itu kan kuliah, daftar kuliah. Di waktu pertama saya pilih resign dulu dari tempat kerja. Karena apa? Waktu di perkuliahan kan belum saya ketahui. Maksudnya belum ada pengenalan atau apapun itu. Jadi waktu itu saya milih resign aja karena mau lebih fokus ke kuliah. Kuliah dari 2019 sampai 2022 awal itu memang status pelajar. Jadi mahasiswa benar-benar pure anak kuliahan. Tapi ketika 2022 awal, kok nggak nyangkanya ada panggilan kerja lagi dari tempat sebelumnya. Jadi lanjutlah itu kerja. Setelah itu masuklah ke organisasi kuliah itu tadi. Kalau boleh tahu waktu dipanggil itu kamu pindah posisi atau tetap sebagai admin? Tetap dengan Tetap. posisi yang tetap. Kebetulan di sana jadi admin. Beban kerja atau beban hidup ini Beban jadinya? hidup ya. Beban hidup ya. Beban kerja atau beban hidup ini? Beban hidup ya. Bertambah 1 lagi jadi 3. Iya, jadi 3. Udah kuliah, bekerja, anggota BEM, tapi bisa menjadi mahasiswa berprestasi di kelasnya ya, di kelasmu ya. Alhamdulillahnya masih bisa menyanggupi untuk seimbang ya antara pekerjaan, kuliah sama organisasi waktu itu. Gimana caramu untuk mengerjakan tugas? Kalau saya pribadi karena kuliah di sini waktunya juga fleksibel dan Santai. kebetulan ya nggak terlalu yang mereka juga ya kalau katakan seperti itu ya. Jadi kuliah di sini itu pagi dari jam 8 sampai jam 2. Kemudian untuk kerjanya sendiri kan kebetulan juga saya dapat toleransi dari tempat kerja waktu itu bisa 1 shift aja. Jadi kan di tempat kerja itu shift. Jadi ada yang pagi, sore, malam. Nah kebetulan toleransinya juga lumayan tinggi. Jadi saya di sana bisa dinasnya dinas sore. Dan kalau misalkan ada kegiatan BEM, Kegiatan BEM jalan tengah sih ambilnya Pak. dan gimana? Jalan tengah, jadi misalnya saya bisa ambil libur ya saya ambil libur.
libur, tapi kalau memang itu ada kegiatan dan sepertinya kan sudah terjadwalkan. Jadi saya juga izin ke tempat kerja itu lebih enak karena kan ada Jauh-jauh hari. ya jauh-jauh hari, ada surat dan lain-lain kan bisa saya kasih juga itu. Dan kalau misalnya dadak ataupun bisa nih kayak di BEM saya cuma ikut sebentar, itu saya izin datang terlambat juga bisa sih di sana. Waktu bermainnya gimana? Kalau waktu bermain Masa kamu cuma mengejar dunia terus? ya Nanti pusing Pak. Pusing. Nah, ya makanya itu kan. Kalau- Waktu bermainmu gimana? Waktu healingmu gimana? kalau healing jujur saya pribadi healing sudah jarang, hampir nggak pernah karena Terus- waktunya belum ketemu sama. Punya pacar nggak? Kebetulan ada. Nah, terus makan sama pacarmu gimana? Habis Masa itu udah, dari ya tapi Sabtu dia, Minggu. David ya, udah kerja, kuliah, BEM, dan terus kapan sama pacarnya ini? Ya ambilnya Sabtu Minggu sih, karena memang dua hari itu yang bisa dimanfaatkan waktunya. Pacarmu kuliah atau kerja? Kuliah. Oh, kuliah juga. Kuliah juga. Gak saya sebutkan nama Nggak usah tempat, dong. gak saya sebutkan nama tempat kuliahnya, maksudnya gitu. kuliah Kuliah juga aja Ya, ya. kuliah. Kalau sama-sama kuliah kan, berarti liburnya di antara Sabtu Minggu sama-sama free. Sama-sama. Tapi kamu gak capek? Kalau dibilang capek, capek. Cuman kalau saya pribadi sejauh ini ya belajar. Kalau saya waktu bilang saya capek, itu bakal terasa dan bakal besoknya nih udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak lebih apa ya, meminimalisir ngeluh itu. Mensugesti diri sendiri. Ya, masuk bisa diri sendiri, saya sendiri. Kalau dibilang makanya orang-orang tanya nggak capek kuliah kerja. Ya itu tadi di awal itu saya sering ngeluh capek. Dimana ada saat saya udah nggak bisa ngapa-ngapain di hari itu, satu hari itu nggak bisa aktivitas, dan setelah itu saya merubah mindset saya. Jadi oh ternyata ada juga nih benefit dari nggak pernah ngeluh. Mungkin ngeluh sesekali pernah, Pasti. cuman nggak yang setiap saat nggak capek. Pernah nggak ada pertanyaan dari temanmu satu kelas kayak gini, Dit, kamu udah kerja, ikut BEM, terus kerja tugas tepat waktu, bahkan kamu bisa menjadi mahasiswa berprestasi di kelas ini. Kok kamu bisa tuh gimana? Saya aja yang cuma kuliah aja ya Pusing. bisa biasa-biasa aja gitu kan. Ya biasa-biasa aja gitu. Mungkin kalau menyelesaikan tugas, saya lebih milih untuk menyelesaikannya di waktu kuliah. Jadi kan kalau saya pribadi kan ada pagi, siang, malam. Pagi saya kuliah, siangnya saya bekerja, malam ini saya milih untuk tidur. Jadi lebih mengistirahatkan diri sendiri supaya besok pagi ini nggak selalu capek, fresh juga. Jadi mau nggak mau tugas apapun itu saya kasih target pagi ini udah selesai. Jadi waktu kuliah dari jam hitungannya ya dari jam 7 sampai jam 2 itu waktu saya untuk mengerjakan tugas termasuk kuliah. Jadi nggak mau saya nggak mau membebankan yang waktu lain ini untuk tugas kuliah. Tapi dengar-dengar di kelasmu itu banyak mahasiswa yang bekerja sambil kuliah ya, dan mereka bisa mengatasi itu semua ya kayaknya. Ya, karena di awal itu tadi kita biasakan untuk diskusi. Kalau memang ada suatu hal yang memang butuh untuk disemangati ya istilahnya ya, atau mungkin dimotivasi, mungkin ya dari situ juga bisa. Akhirnya kan kita balance jalan semua antara kuliah sama kerja kita sama. Kalau di Vida kan masih murni kuliah aja kebanyakan ya. Iya, Ya. murni. Tapi kalau dengar-dengar kalau kelasnya Dita itu hampir semuanya itu bekerja sambil kuliah, dan itu bisa dilakukan. Maksudnya itu fleksibel. Apalagi ARS ya. Ya. ARS kan santai nggak? Santai kan? Santai ya. Maksudnya kan tugasnya itu kan nggak kayak gimana ya? Kalau kita ngomongin perawat yang reguler, itu tugasnya banyak. Apalagi nanti terjunnya langsung ke pasien sama orang. Ya. Kalau perawat ya, beliau sudah masuk di rumah sakit, harus mengerjakan askep, dan itu harus nyari kasus. Kalau perawat kayak gitu, nyari kasus. Tapi teman kalian yang dari keperawatan, ada satu teman kalian yang berprestasi juga, walaupun itu di non akademis, namanya Wahlul itu. Oh iya. Itu juga bisa itu mengikuti, pernah kita
wawancara di sini, kita ngobrol itu juga pernah bisa. Dan di sini kita disusul juga ini sama Dita dan teman-temannya yang bekerja sambil kuliah. Bahkan Dita bisa mencapai hasil maksimal sebagai mahasiswa berprestasi ya, mahasiswa berprestasi di sela-sela kesibukannya. Ya. Ya, alhamdulillah. Iya ya. Alhamdulillah masih Alhamdulillah, ada ya. jalan nih, masih jalan. Lalu sekarang saya mau tanya ke Vida. Ya, tadi kamu udah menjelaskan itu ya. Banyak hal yang kamu kerjakan. Vida mungkin juga punya strategi sendiri. Iya. Tapi permasalahannya di sini satu. Vida, setelah lulus kamu rencanamu mau kemana? Kalau Dita kan, Pasti kerja. maksudnya kan udah dapat pekerjaan sekarang ya. Iya. Ya tadi kan udah resign, terus kerja, ya kan? Nggak tahu nih saat ini saya nggak tahu. Iya. Saat ini nggak tahu dia bekerja di tempat yang sama atau sudah dapat pekerjaan yang lain, saya nggak tahu ya. Pak, statusnya kan dia sebagai mahasiswa dan sudah bekerja. Iya. Mungkin nanti dia akan menyampaikan sesuatu untuk Vida, untuk pulang bekerja itu yang bagus gimana. Nah, tapi sebelum kamu menyampaikan, saya ingin tanya gini. Silakan. Kamu kan ngambil ALS, Ya. jurusan IPA. Ya. Kenapa kamu ngambil ALS dan setelah lulus kamu mau ngapain? Mau kemana? Rencanamu aja, rencana kan nggak apa-apa ya, Iya. planning lah. Rencananya ini saya pasti pengen kerja lah Pak. Ya maksudnya kerja di mana? Kerja di rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Kamu udah tahu peluangnya? Tahu. Tahunya dari mana? Tahunya ya pada saat kita masuk di stikes ini kita juga dikasih tahu peluang kerjanya ARS ini apa aja, mau meliputi di mana aja di rumah Sebut sakit. yang salah satunya di mana? Salah satunya itu di administrasi, di keuangan, di SDM, di manajemen, di logistik. Tuh, jadi sangat luas. Bisa ya. Bisa. Apakah di perkuliahan? Saya kan yang maksud di kelas kalian Iya. ya. Apakah diajarkan itu kayak apa tuh keuangan, Oh iya, logistik? diajarkan. Diajarkan. Ya, ada manajemen logistik, ada akuntansi, SDM, manajemen itu banyak banget Pak. Kalau di mata kuliah ada manajemen komplain, terus Resiko. manajemen resiko. Berarti nanti ketika kamu, kalau dia udah bekerja ya, pasti udah tahu lingkungan kerja. Kamu kan dia udah praktek dan kerja. Kalau kamu kan pak praktek dan kuliah. Kuliah. Teori yang diberikan di kampus terus kamu aplikasikan di lapangan ketika praktek, ya kan? Kamu udah tahu nggak gambaran kerja itu seperti apa? Sudah tahu. Yang diberikan itu sesuai nggak? 50% sesuai dan enggak, karena setiap rumah sakit itu memiliki SOP-nya sendiri-sendiri. Ya itu tepat. Itu setidaknya kan bisa adaptasi, Iya. bisa adaptasi dengan di lingkungan rumah sakit tersebut. Contohnya kayak manajemen logistik dan keuangan. Pernah nggak kamu praktik di sana? Untuk keuangan dan logistik mungkin saya akan mendapatkan di semester 7 ya Pak. Dita berarti sudah Iya, Pak Dita sudah. dapat. Sudah dapat sebelumnya. Pernah bekerja di situ juga nggak? Di apa nih? Manajemen logistik atau keuangan? Oh, kalau itu belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Tapi punya pengalamannya dari praktek. Pengalamannya dari praktek kalau di situ. Berarti ke apa itu pengalaman bekerjamu dari kuliahmu ini menambah Menambah wawasan dan pengalaman ya. benar, pengalaman baru tentunya. Jadi ya kita dibalik lagi karena administrasi rumah sakit nggak hanya melulu untuk admin Admin, aja. Jadi kan artinya kita dapat kayak manajemen logistik ada, keuangan ada, kemudian ada tata usaha, ada juga kayak di sarana prasarana. Mungkin kalau di sana kan agak bingung ya, sarana prasarana kok ada administrasi rumah sakit. Tapi di situ juga perlu admin yang mengelola untuk sarana dan prasarana ini step-stepnya apa aja yang dibutuhkan. Ini kan kamu sudah bekerja ya, sudah bekerja di bagian admin dan mendapatkan itu materi yang didapatkan di adusada yang di adusada secara teori maupun praktek, ya kan? Kamu kan praktek kan nggak cuma di rumah sakit. Dengarnya ada di puskesmas juga ya? Iya, Nah, kebetulan sudah ada pernah ya, puskesmas, Mas, ya? pernah. Bekal apa yang kamu dapatkan? Ini coba membandingkan aja ya. Bekal apa yang kamu dapatkan ketika kamu mendapatkan pekerjaan yang kamu lakukan setiap hari di tempat pekerjaanmu Iya. dan mendapatkan tambahan yang ada dari stikers atau dari S1 administrasi rumah sakit baik itu teori maupun lapangan. Bisa nggak kamu membandingkan? Maksudnya membandingkan gini, wah ternyata ilmu yang aku dapatkan lebih banyak dan saya harus bisa mengembangkan
di tempat kerja? Pernah nggak berpikir kayak gitu? Pernah, dan itu sering karena memang ya kembali lagi kaget sih juga waktu pertama kali kalau di rumah sakit kan memang sebelumnya sudah pernah dan kebetulan waktu itu masih di rekam medis karena Kamu kan bukan jadi rekam medis, kok bisa di kan rekam medis? memang, tapi kebetulan S1 administrasi rumah sakit di sini ada konsentrasi rekam medisnya. Jadi ada penunjangnya lagi sih kalau menurut Lana. Karena yang terbaru kan juga ada manajemen logistik ya. Jadi sekarang konsentrasinya ada 2, rekam medis sama manajemen logistik. Nah kebetulan saya waktu itu memang masih di konsentrasi rekam medis. Jadi di awal yang pertama, pembukaan di awal pertama itu memang dari rekam medis dulu. Rekam medis, kemudian untuk tahun berikutnya ada dari keuangan, kemudian tata usaha, dari SDM, dari personalia, kemudian dari logistik sendiri, kemudian ada dari IPS, instalasi sarana prasarana itu tadi. Kamu ketika bekerja pernah nggak diminta pertolongan di mana ya? Pokja yang lain berarti ya? Misalkan di keuangan, kamu kan bagian administrasinya, tiba-tiba diminta tolong untuk keuangan atau logistik, pernah nggak? Pernah. Siap. Soalnya apa? Karena saya juga sudah ada bekal itu. Kalau nggak punya bekal, berani nggak? Berani sih, karena ya itu Nekat. nekat. Karena di dalam dunia yang ada sekarang, mestinya kalau kita berpatokan hanya satu pintu aja kita nggak bisa, Pak. Jadi mau nggak mau kita juga harus terbuka untuk pintu lain. Nah, maksudnya gini, kamu kan berani itu ngambil, ya kan? Pernah nggak kamu sesuaikan? Kok nggak sama ya sama teori? Pernah nggak gitu? Pernah. Oh ini sama nih sesuai. Ada. Pernah ya? Ada. Pernah. Kamu juga pernah? Kebetulan kan saya juga pernah praktek di 2 rumah sakit, di Undaan sama di Kapasari. Itu maksudnya karena SOP-nya berbeda, pasti. Maksudnya gini, Dita kan sudah bekerja, kamu kan belum bekerja ya. Tapi buat pandangan bekerja nanti sama Dita. Ya. Dita di bagian admin, tiba-tiba contohnya di bagian keuangan tuh butuh bantuannya Dita. Untuk bantuannya kesulitan lah ya. Kesulitan atau kekurangan tenaga. Nah tiba-tiba Mbak Dita minta tolong untuk ini nih bagian keuangan. Nah Dita ini bersedia, hanya bodoh nekat karena dapat teori dari stikes dari perkuliahannya itu. Nah kan udah nekat ya. Nah ternyata yang kamu ajari itu tidak 100% sama. Pernah nggak kamu menolak? Atau maksudnya membantah? Bodoh, Mungkin ya, sama gitu. pasti kalau ya kita kan juga namanya baru pertama kali ya, mungkin kaget kok ini ada yang nggak sesuai dengan teori. Nah itu pasti juga kita tanyakan kepada petugas yang memang sudah ada di sana lebih lama gitu kan. Apakah benar ini sesuai ini? Kenapa nggak sesuai dengan teori? Atau mungkin ada faktor lain yang memang nggak bisa sesuai teori nih? Berani. Atau mungkin berani. Dan saya juga pernah nyoba itu. Terus tanggapan mereka gimana? Ya, tanggapan mereka gini. Jadi semua yang ada di teori belum tentu diaplikasikan di realita. Mungkin ada beberapa yang memang nggak dijalankan, atau mungkin ada beberapa yang sudah dijalankan, tapi butuh proses juga. Jadi belum terlihat hasilnya. Jadi masih berproses. Entah itu belum siap untuk di SDM-nya, atau memang sistem yang ada di teori itu belum bisa nyatu. Gitu. Jadi pernah sih saya tanya itu, karena memang ya itu tadi bodoh nekat yang pertama. Kalau kita kayak misal ngikut aja kan juga nggak enak. Jadi prinsipnya sebagai mahasiswa juga kan katanya lebih bisa untuk pembaruan. Jadi nggak dari satu. Kita bisa melihat ceritanya kita, pandangan kerja tadi seperti itu. Ya kan? Tapi kan udah dapat praktek ya. Tapi praktek sama bekerja udah nggak rasa. Beda, pasti ya. Dari segi tanggung jawab lebih banyak dan nggak ada tugas. Benar. Ya kan? Ada sih sama-sama ada tugas ya. Sama-sama laporan sih. Iya tetap tugasnya tetap ada, tugas praktik ada, tugas kerjaan juga ada. Terus kira-kira nanti kamu pengennya kerja di mana, Bi? Sama-sama di administrasi nggak kita kan? Ya, pengennya sih sejalan sama jurusan kuliahnya ya Pak. Selaras ya? Selaras. Ya. Nggak pengen di TU. Tadi kan kita menyambungkan di TU bisa. Bisa, boleh juga. Pengen jadi apa? Ke Dinkes, rumah sakit atau puskesmas? Peluangnya banyak loh ya. Iya, saya sih Peluangnya lebih banyak. tertarik ke Dinkes ya Pak.
Alasan apa? Ya, saya pengen mengetahui aja, saya kepo. Kepo. Gimana sih ngaturnya, gimana sih cara? Sama enggak ya kan rumah sakit Iya, itu ya? sama sih. Sama apa enggak waktu Sebagai praktek? itu sama-sama manajemen kesehatan ya kan, atau sama manajemen administrasi rumah sakit. Tapi kalau kamu masuk ke Dinkes bisa sebagian administrasi juga. Dan ini ya, saya sampaikan ke teman-teman ya, bahwasannya lulusan S1 administrasi rumah sakit itu tidak hanya fokusnya di rumah sakit saja, ya kan? Bisa jadi Dinkes atau Puskesmas, walaupun judulnya itu administrasi rumah sakit, tapi yang dipelajari mereka banyak loh. Sangat luas. Banyak loh. Jadi mereka akan mudah untuk beradaptasi di tempat pekerjaan yang akan dihadapi. Salah satunya ini Mbak Dita ini ya, dia sudah bekerja di suatu tempat sebagai admin, dan dia mendapatkan ilmu dari kampusnya dan pendidikannya dan untuk dikembangkan di tempat pekerjaannya. Mungkin nanti Vida juga gitu, sebagai pembaharuan juga. Jadi Vida, tadi kan sudah ya, maksudnya kamu udah punya rencana mau kerja di sini, ya. Kira-kira pede nggak? Harus PD itu nomor 1, Pak. Maksudnya pede itu, aku yakin akan ketemu. Bisa bersaing gitu Bisa loh. bersaing. Harus optimis sih, Pak. Kan saya kan lulusan Setiasa, nanti saya tuh dari UNER, dari sini lah. Kalau itu harus Berani nggak gitu loh? Bagi saya itu nggak masalah sih, Pak, dari kampus-kampus lain. Hmm. Karena itu semua kembali ke dirinya masing-masing. Potensinya masing-masing. Apalagi PT-PT besar kan banyak ya. Iya. Menurutmu selama kamu kuliah di sini dan mendapatkan prakteknya sesuai nggak sih? Sesuai. Ada skillnya? Ada? Kamu bisa mengatasi atau menguasai skill tersebut ya? Bisa. Sejauh ini sih bisa. Bisa. Kalau kita nggak ada ngomongin, kita udah punya pengalaman pekerjaan. Cuma kan dia kan bonek soalnya ya. Enggak. Kamu berani bonek nggak? Bonek dong, Pak. Pernah bekerja? Enggak. Maksudnya kalau ada yang nggak sesuai itu ditanyakan aja. Berani. Berani, Pak. Maksudnya ada teguran dari mereka. Enggak sih, mereka justru ngejelasin gitu. Ngejelasin. Kenapa kok beda sama teori gitu. Gitu aja ya. Sama, intinya sama kayak. Iya sama. Sama. Jadi mereka tuh punya SOP sendiri ya. Iya. SOP sendiri. Dita, kamu masih bekerja di tempat yang sama? Kebetulan saat ini sudah enggak di tempat yang sama. Maksud? Karena ada rekomendasi di tempat lain yang memang Saya kira Mas fokus mau mengakhiri semester akhir. Oh, iya. Saya kira kan gitu kan ya. Biasanya kan gini, enggak Pak, saya udah putus soalnya mau fokus ke semester akhir. ya awalnya ya ingin, cuman Cuma ada rekomendasi itu kenapa nggak diambil juga? dapat Ada peluang. Ada peluang baru ya kenapa? di tempat yang lebih baik. Di tempat yang lebih baik. Semoga menjadi yang lebih baik. Tapi posisinya belum lulus. Posisi memang belum lulus. Rekomendasinya dari, maksudnya ini rekomendasi orang itu dapat rekomendasi dari mana? Maksudnya karena kamu, oh dia lulusan dari Setiasa, atau saya tahu kinerjamu karena kerja di tempat yang sama, yang merekomendasikan temanmu. Ini loh temanku loh kerjanya bagus, mungkin bisa dimasukkan di sini. Itu rekomendasinya dari mana? Kamu karena lulusan dari Setiasa atau rekomendasi dari temanmu, teman bekerja lah? Mungkin yang pertama bisa dari kampus ya, dari Stikes ya, karena memang kan saya di sini kuliah pure sebagai mahasiswa, dan mungkin juga pengalaman kerja saya mungkin juga terdengar, jadi ya itu menjadi poin plus juga gitu. Nilai tambahan. Yeah. Dan kebetulan kan saya juga pernah praktik ya Pak, yaitu tadi sama Kak Vida di 2 tempat. Kebetulan semua di Adusada juga di Undaan sama Kapasari. Jadi mungkin itu juga bisa jadi bekal saya. Jadi dapat rekomendasi itu di tempat yang baru. Di Puskesmas juga Apa itu? prakteknya kan di Oh Puskesmas iya, juga. ada iya ada. Oh ada. Iya kan ya, nggak cuma di 2 rumah Iya sakit. benar, satu Kan ada di fasilitas kesehatan karena memang 2-nya memang dari rumah sakit sendiri, untuk satunya memang dari puskesmas. Nah, berarti ini sebagai tolak ukur Mufid, Iya. ya kan? Kalau kita bisa
Berarti kamu harus bisa. Harus dong Pak. Ketika kamu maksudnya gini, supaya kamu juga dapat rekomendasi. Maksudnya gini, ketika Dita bisa, berarti Dita itu ketika praktek dia sikapnya bagus, penilaian dari yang direkomendasi juga bagus. Kamu juga begitu. Maksudnya nanti ketika kamu praktek juga harus kamu menunjukkan skillmu supaya dapat rekomendasi yang lebih baik daripada kita. Itu ya semangat. Pasti harus semangat. Mungkin ada yang disampaikan nggak sebelum kita akhiri perbincangan kita? Karena kalau diterus-terusan nanti nggak selesai-selesai. Pengalaman kalian cukup banyak lagi biasa ini, mulai dari awal sampai sekarang. Ya kan, kalau kita terusin, wah nanti kamu nggak pulang-pulang. Waktu kita masih panjang soalnya, mungkin bisa dilanjutkan untuk periode berikutnya atau ketemunya apa potensi lain waktu. Ya, mungkin ada yang disampaikan untuk adik-adik khususnya Vida dan Dita. Kenapa kok ngambil kuliah di sini? Kok sampai bisa berprestasi? Silahkan duluan siapa? Jadi saya sudah banyak ngomong ya. Dari apa dulu nih Pak? Yang untuk kamu yang kamu gini nih, isi hatimu terkait dengan kuliah di sini tuh seperti apa dan kenyamanan kamu kuliah di sini seperti apa? Mungkin kamu bisa merekomendasikan ke adik-adikmu. Di sini kan ada prodi S1 administrasi rumah sakit, ya ini masuk ke maksudnya ini. Kayak ceritamu, kamu pengen masuk kesehatan tapi malah ngambil S1 rumah sakit, ya kan? Iya. Kan banyak ini adik-adik kita ya pengen masuk kesehatan tapi Bingung. takut darah. Iya. Takut darah, ya kan? Takut darah, takut muka, Jarum suntik. terus takut jarum suntik kan juga. Iya. Ternyata Nah, ada ya. kamu juga kan salah satunya kan. Nah, mungkin kalian berdua bisa mengeksplor lah. Kalau adik-adik itu atau teman-teman pengen masuk di dunia kesehatan tapi tanpa harus menyentuh pasien atau bidang alat kesehatan. Nah, silahkan berikan rekomendasi ke adik-adik. Untuk rekomendasi dari saya sendiri untuk calon mahasiswa atau bagi adik-adik yang baru lulus, kalau mau ingin pengen nih jurusan kesehatan tapi nggak mau pegang pasien atau kontak fisik langsung dengan pasien, itu bisa masuk ke bagian administrasi rumah sakit. Itu konsentrasinya kalau di Setiasa sendiri itu direkomendasi sama logistik gitu. Karena kenapa RS sendiri? Karena peluang kerja RS itu sangat besar di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Nggak perlu harus di rumah sakit gitu. Kalau judulnya S1 atau Iya, rumah sakit. dan nantinya di tahun-tahun yang akan mendatang itu permintaan dari lulusan sarjana administrasi rumah sakit itu banyak diminta gitu. Jadi ya kita lebih prepare lah. Ada persiapan. Ada persiapan. Ada persiapan. Persiapannya seperti apa? Pembenakan. Sebenarnya nggak boleh kan menggali ilmu. Menggali ilmu. Ilmunya dari mana? Ya kuliah. Kuliah tempat di mana? Stikes desa. Kalau kita pesan ke adik-adik, kamu udah berpengalaman loh, udah bekerja, anggota BEM, kuliah, dan pekerjaan nggak cuma satu. Pasti yang kamu sampaikan ke adik-adik lebih banyak dan lebih bermanfaat. Ini. Lebih menyentuh juga pastinya. Bentar ya. Mungkin kalau saya pribadi ya itu lagi sih kembali ke diri sendiri ya. Maksudnya jangan gampang puas juga, karena kan ilmu di luar sana kan kita nggak bisa mengukur ya seberapa banyak dan apapun itu. Jadi kan seenggaknya kita juga mau untuk mengupgrade diri kita, terutama ya tadi lewat kuliah mungkin ya, menambah pengetahuan lewat pendidikan di mana kuliah. Kalau memang ya itu tadi, kalau memang di kesehatan takut untuk menyentuh pasien, bisa alternatifnya juga ke administrasi rumah sakit. Nah kebetulan juga di Stikes ini sendiri, di Stikes Adipsada, untuk administrasi rumah sakit nggak sekedar administrasi rumah sakit aja. Jadi di sini juga ada konsentrasi yang terkait dengan rekam medis, di mana itu pemberkasan pasien, kemudian manajemen logistik, di mana itu pengadaan tentang bahan atau barang yang diperlukan di rumah sakit itu sendiri. Nah untuk nanti jenjang pekerjaan juga ada hanya di rumah sakit. Dicatat itu sih di garis besarin, karena memang kebanyakan orang mungkin mikir administrasi rumah sakit pekerjaan hanya di rumah sakit aja, tapi semuanya itu bisa. Jadi di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, atau mungkin di kantor-kantor kesehatan yang memang sebagai pendukung untuk layanan kesehatan di Indonesia, mungkin
itu juga bisa. BPJS. Jadi ya terutama BPJS. BPJS itu memang salah satu terbesar ya menurut saya juga Besar. untuk pendukung layanan kesehatan di Indonesia ini. BPJS sering juga open recruitment juga BPJS. Iya, BPJS juga sering. Sering open recruitment. Jadi ya itu sih kembali lagi jangan menutup diri. Jadi tetap terus berani untuk upgrade yaitu tadi kita nggak pernah diajarkan untuk salah atau benar kan dalam belajar dalam menempuh pendidikan. Jadi mau nggak mau ya seperti itu tadi, kalau bisa nggak sesuai kita boleh kok ajukan pertanyaan. Mereka juga pasti punya jawaban yang memang kita nggak pernah tahu ya. Mungkin orang ini juga ini nanti pasti ditanya ini kenapa berbeda nih antara teori dan juga di realita. Itu pasti mereka juga sudah menyiapkan jawaban. Jadi menurut saya itu tadi kembali jangan menutup diri, upgrade diri itu perlu untuk segala macam rintangan itu pasti terlewati. Intinya kembali lagi ke mindset kita. Jangan gampang ngeluh juga yang awalnya tadi saya sebutkan. Kalau ngeluh itu memang boleh, wajar boleh. Tapi ya kembali lagi itu juga bisa mempengaruhi pikiran kita untuk kedepannya. Walaupun untuk di tempat kerja sih ya kembali ya maksudnya nggak melulu sesuai jurusan memang, tapi kita juga nggak boleh kalau bisa dibilang memilih ya, memilih pekerjaan itu kan memilah-milah itu juga mungkin dihindari, sebisa mungkin dihindari. Paling enggak ya itu tadi kita harus berani untuk membuka diri ke hal yang baru, karena itu juga kunci untuk mengupgrade diri, salah satunya itu. Terima kasih ya. Terima kasih untuk pesan dan kesannya ke adik-adik ya. Adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah, terima kasih telah bergabung di Setiasa Podcast. Ikuti terus podcast kami. Nah nantinya kita akan berbincang lebih dalam lagi terkait dengan peluang kerja yang ada di tenaga kesehatan otomatis ya, salah satu tenaga kesehatan. Dan doakan untuk kegiatan kami juga berjalan dengan baik dan kita akan mendatangkan beberapa narasumber yang lebih baik lagi. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi.